Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Azmi Andi Nasution. NIM saya 210304266. Saya mahasiswa regular B semester 4. Universitas Muhammadiyah Riau atau disingkat UMRI adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Riau, Indonesia. Kampus utamanya terletak di Jalan Tuanku Tan Busai dan kampus satu terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. UMRI merupakan kampus yang modern yang sangat mengikuti perkembangan dengan berbagai disiplin ilmu. UMRI telah melaksanakan model pendidikan yang dibutuhkan stakeholder, yaitu SCL, Student Centered Learning, di mana mahasiswa itu adalah tempat pembelajaran, Center of Learning. Jadi bukan kita yang mengikuti dosen kita yang ini, tapi dosen yang mengikuti mahasiswa bagaimana cara agar mahasiswa tersebut bisa berkreatif dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan ke materi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teknologi informasi. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian teknologi informasi tersebut? Pengertian dari teknologi informasi itu bisa kita sebut sebagai TI atau IT, Information Technology. Itu yang mempunyai arti sebagai sesuatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam membuat, menggambar, dan memberikan informasi dan menyebarkan informasi tersebut. Tidak lain fungsi dari teknologi informasi yaitu adalah mengolah atau memproses data masukan yang diterima dan diolah agar menjadi suatu informasi sebelum disebarkan informasi tersebut. Selanjutnya, sisi positif dari perkembangan teknologi informasi. Banyaknya variasi komunikasi dengan orang lain tanpa kita harus bertemu. Misalnya seperti saya kuliah di Jakarta, orang tua saya di Pekanbaru, jadi saya bisa berkabar melalui chat atau video call kepada orang tua saya. Dan yang kedua, mudahnya bertemu dengan orang dari berbagai negara dengan media. Jadi kita tidak perlu ingin bertemu dengan teman kita. Apabila kita punya teman di Malaysia, kita tidak perlu pergi ke Malaysia untuk menemuinya. Cukup saja kita melakukan video call. Itu sudah kita bisa bertemu-temu melalui media sosial. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ahli pakar yang mengemukakan pengertian teknologi informasi. Yaitu yang pertama ada William dan Sawyer 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komunikasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video. Jadi, William dan Sauer ini mengatakan teknologi informasi itu adalah salah satu teknologi yang berkecepatan tinggi untuk menyebarkan informasi atau memberikan informasi kepada orang lain. Dan ada satu lagi, MC Cohn 2001 berpendapat bahwa teknologi informasi memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam berbentuk macam bentuk. Jadi, MC Cohn ini mengatakan bahwa teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan. Jadi, dia mengatakan bahwa informasi itu bisa kita gunakan, kita tukar-tukar, kita simpan, atau membuat informasi, lalu kita sebarkan. Dan ada sedikit yang mau tambahan untuk teknologi informasi, yaitu perlunya teknologi informasi ini mempunyai manfaat yang bisa dapat kita gunakan di sehari-hari kita. Seperti kita chatan, dapat melakukan proses komunikasi dengan mudah, dan pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Dan ada sangat penting peran teknologi informasi di dalam suatu perusahaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita bisa mengetahui tentang pesaing kita. Misal saya mempunyai perusahaan A dan pesaing saya adalah perusahaan B. Bagaimana kita cara melakukan persaingan tersebut dengan mengetahui informasi apa yang kurang dari perusahaan tersebut bisa kita taruh di perusahaan kita. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan kepada sistem informasi. Menurut pakar, sistem menurut Sid pada jurnal Computers and Business volume ke-7 2013, yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Jadi, sistem informasi itu adalah elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir yang tercapainya suatu tujuan. Jadi, itu adalah berbagai elemen yang disatukan untuk menjadi sesuatu yang mencapai tujuannya tersebut.
Dan menurut Azhar Susanto 2013, di dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari berbagai sistem atau komponen yang berupa fisik atau non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut informasi Dr. Denny Darmawan pada tahun 2013, informasi yaitu hasil dari pemrosesan data. Jadi informasi itu adalah dari informasi-informasi yang udah diolah dan dibuat menjadi suatu informasi yang berguna. Apa sih tujuan dari sistem informasi? Tujuan dari sistem informasi tidak lain memiliki tujuan di antaranya adalah informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu komponen dalam sebuah kelompok. Jadi di sini tuh mengatakan bahwa sistem informasi yang baik haruslah relevan. Jadi sistem informasi yang baik itu harus relevan, jelas, tidak berlebet, tidak bertele-tele, maksudnya jelas dan tidak terlalu banyak kutipannya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan kepada bab yang kedua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras ini bisa kita sebut dengan komponen hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Ya. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contohnya memasukkan data dalam sistem komputer, mouse, keyboard, PC monitor. Dan yang output itu adalah seperti sistem yang mengeluarkan dari komputer, seperti printan, kita ngeprint terus menjadi hasil gitu kan. Unit sistem adalah perangkat pengolah data yang terdiri dari komponen elektronik. Sirkuit dari unit sistem yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen dan utama motherboard adalah prosesor dan memori. Oke, selanjutnya itu adalah perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer ini kalau bisa kita lebih dalam, perangkat lunak ini sangat penting perannya di dalam teknologi. Dikarenakan apa? Karena setiap teknologi sekarang harus memiliki seperti website, seperti aplikasi, dan file. Jadi perangkat lunak ini adalah perangkat yang berbentuk data di dalam komputer tersebut yang tidak memiliki wujud seperti file yang tadi kan. Terus dan istilah seperti ini digunakan agar menunjukkan perbedaan dalam antara software perangkat lunak dan perangkat keras. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software perangkat lunak itu jelas berbeda dengan hardware perangkat keras. Jadi perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software itu cuman simpelnya itu kita bisa bilang bahwa perangkat keras itu yang wujudnya nyata, tapi kalau yang software itu wujudnya tidak nyata. Jenis aplikasi perangkat lunak sistem operasi, driver aplikasi, Google Drive. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab selanjutnya, keputusan di level manajemen. Apa itu keputusan di level manajemen? Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan ini tentu menghasilkan suatu keputusan final. Keputusan di level manajemen yaitu pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif. Jadi keputusan itu kita pilih suatu keputusan yang dimana itu keputusan yang kita pilih akan menjadi suatu keputusan final. Misalnya saya mempunyai perusahaan, di dalam perusahaan tersebut saya harus memilih bagaimana cara meningkatkan penjualan di bulan ini. Apakah dengan memberi diskon atau dengan mencuci gudang dengan harga yang lebih murah, atau kita memberi diskon dengan diskon sekian. Nah, jadi di situ saya harus memilih di mana keputusan final yang bagus untuk perusahaan saya agar bisa menaikkan penjualan di bulan tersebut. Tipe-tipe pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu
terstruktur merupakan keputusan yang rutin hingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Jadi, yang pertama itu struktur merupakan keputusan yang rutin. Jadi itu kalau struktur itu keputusan yang penting. Jadi kalau misalnya saya sebagai manajer, ya kan? Saya sebagai manajer, bawah saya ada manajer lagi tapi jadi bawah saya. Apabila saya misalnya udah pensiun, maka yang naik akan dia. Ini adalah keputusan yang terstruktur. Jadi ini rutin. Maksudnya apabila sudah tidak ada orangnya bakal diganti. Tidak ada orangnya bakal diganti. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Setengah terstruktur merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak struktur. Jadi setengah struktur itu ada dua, yaitu adalah perpaduan antara yang struktur dan tidak struktur. Keputusan ini tuh bersifat rumit. Nah, dikarenakan misalnya saya sebagai manajer, saya akan pensiun dan ada yang menggantikan saya. Tetapi direktur saya tidak menerima bahwa yang menggantikan saya adalah orang yang pas di bawah saya, dikarenakan dia mungkin mempunyai masalah dalam pekerjaannya, tidak konsisten, tidak ini. Jadi ini adalah setengah terstruktur. Karena ini rumit. Harus milih yang rutin tapi yang diganti tidak bagus, atau memilih yang lebih bagus tapi posisinya memang agak jauh gitu. Yang kedua ada sistem penunjangan keputusan, Decision Support System atau DSS. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang. Sistem penunjang keputusan, Decision Support System atau DSS. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang ini, misalnya, saya mempunyai keputusan agar menjual barang-barang ini dengan diskon 50%. Dan itu udah ada penunjang. Penunjang itu ibarat kata kita mempunyai suatu keputusan. Penunjang itu sebagai membantu gimana keputusan kita itu lebih valid, lebih kuat. Jadi kita tidak ragu untuk mengambil keputusan tersebut. Dengan adanya penunjang ini, itu yang akan membantu keputusan kita menjadi lebih kuat, lebih valid. Dan sistem penunjang keputusan dapat dilakukan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Jadi misalnya perusahaan tiba-tiba ada satu kendala di dalam pekerjaannya, yaitu misalnya dia dalam bagian gudang dan dia mempunyai masalah keluarga, tapi dia masalah keluarga misalnya dia bapaknya innalillahi kan meninggal, terus tetapi dia sedang mengerjakan pekerjaannya, dan di situ kita harus memilih keputusan dengan memilih orang yang bisa mengerti pekerjaannya. Kenapa kita harus memilih itu? Karena kita yakin dan kita tahu orang yang bakal menggantikan dia ini, dia memiliki suatu pengetahuan tentang pekerjaan untuk menggantikan orang yang mendapat kabar berita meninggal tadi. Oke, cukup sekian tugas yang telah saya buat dan saya pelajari dan saya rangkum. Mungkin apabila ada kesalahan itu yang datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.